Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini kalau boleh diberi judul meneladani atau Ibrahim teladan sepanjang zaman. Jadi kita kaji tentang sosok manusia yang mendapatkan gelar banyak sekali di sisi Allah. Para jamaah, Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar bapak para nabi, mendapatkan gelar istimewa Khalilullah, artinya teman dekatnya Allah, mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi. Di sektor pendidikan ada yang menobatkan bapak pendidikan dunia, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, Allah menyebut Nabiullah Ibrahim ini dengan uswatun hasanah. Disebut dalam surat Mumtahanah, surat 60 ayat nomor 4. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada bagi kamu sekalian contoh yang terbaik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya itu adalah keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarganya itu menjadi contoh yang terbaik sepanjang zaman. Karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang syariatnya yang diemban itu berlaku universal. Karena ada nabi dan rasul itu syariatnya berlaku lokal dan temporal. Contoh Nabi Musa, contoh Nabi Isa itu berlaku temporal pada masa dia hidup, dan lokal hanya ditugaskan khusus Bani Israel, tidak universal sepanjang zaman seperti Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku universal. Makanya ada istilah kafatal linnas. Nabi Muhammad itu diminta untuk diutus untuk seluruh manusia dan sampai akhir zaman keberlakuan syariatnya atau ajarannya. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita bahas ayat-ayat tentang Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran, itu tidak cukup satu semester, banyak sekali dan luar biasa.
karena waktu kita hanya 30 sampai 40 menit, saya ambil 4 teladan utama pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, teladan keimanan. Kedua, teladan ketabahan. Ketiga, teladan pendidikan. Dan yang keempat, teladan pengorbanan. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama, keimanan para jamaah sekalian. Indikator iman yang sempurna itu kalau iman itu tidak tergores oleh dosa syirik. Itu ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya disebut dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 123. Summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad anit tabi untuk mengikuti ittiba millata Ibrahim. Millah itu agama, ad-din. Jadi Nabi Muhammad kalau disebut oleh Allah itu include dengan umatnya, dengan kita, bahwa Nabi Muhammad dan umatnya diminta oleh Allah untuk mengikuti millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu apa? Ya Islam, hanifan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang lurus. Sebetulnya hanif itu maknanya agak panjang, tapi karena bahasa Indonesia itu bahasa yang paling miskin di dunia, maka tidak mampu menangkap makna bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, hanya punya 12.000 kosakata. Bahasa Inggris saja itu 1 juta kosakata. Bahasa Arab berapa? 12 juta kosakata. Bahasa Arab itu ibarat air laut. Bahasa Indonesia ibarat air di gelas ini. Apakah mampu air segelas ini menangkap makna air yang ada di lautan? Sehingga Nabi Ibrahim disebut Hanif, itu maknanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya ketika memberi makna Hanif, atau tafsir yang paling tipis, tafsir bahasa, tafsir Jalalain, itu memberi makna Hanif itu orang yang lari dari syirik menuju tauhid, kemudian istiqomah dalam tauhid itu Hanif. Dan Nabi Ibrahim seorang nabi yang hanif, yang tidak pernah tergores sedikit pun dosa syirik. Itu iman yang sempurna itu di situ. Makanya kemudian Allah mengakhiri ayat ini, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik, bersih dari dosa syirik. Itu hanif. Lah ini kita teladani. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, teladan ketabahan. Siapa yang paling tabah di antara para nabi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti saya cerita tahapan-tahapan ketabahannya itu. Di dalam Al-Quran disebut berkaitan dengan ketabahan di dalam menunaikan ujian yang berat itu dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa izin tala Ibrahim, dan ingatlah ketika diuji. Siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Diuji dengan apa? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ini juga harus dijelaskan beberapa kalimat itu apa.
beberapa kalimat itu ujian berat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Mulai A, B, C, D. Habis ini saya tunjukkan ujian itu apa saja. Fa'atammahunna, Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Ayat ini sebetulnya bisa dipakai sebagai ayat politik. Bagaimana cara Allah milih pemimpin yang efektif. Ternyata Allah itu mau memilih Nabi Ibrahim menjadi pemimpin. Supaya dia efektif memimpin itu diuji dulu A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga kelanjutan ayat ini, ketika Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna, qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku akan mengangkat engkau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Sehingga kalau boleh diartikan, cara Allah milih pemimpin itu seperti ini, diuji dulu. Bagaimana? Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita juga untuk kita memilih pemimpin. Track recordnya kayak apa? Jejak digitalnya, apakah dia pernah berprestasi A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian lihat Pak indahnya kalimat Nabiullah Ibrahim ini. Ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, Nabi Ibrahim itu memberikan syarat dengan halus. Kala Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku juga. Ini maksudnya begini, dia kan seorang nabi, seorang pemimpin. Risalah-risalahnya ini harus berlangsung terus-menerus. Maka sebetulnya dia mengatakan kepada Tuhan, kepada Allah, ya Allah, jangan hanya saya yang kau jadikan pemimpin, tapi karena kenabian ini harus ada kontinuitas, harus ada estafet yang melanjutkan perjuangan ini. Atau kalau dalam bahasa hari ini, dakwah ini harus ada kaderisasi yang melaksanakan terus-menerus dakwah ini. Oleh karena itu, jangan hanya aku yang kau jadikan pemimpin ya Allah, tapi anak cucuku juga jadikan pemimpin. Kira-kira itu mana? Kemudian apakah Allah setuju? Allah setuju. Kalau Allah berfirman, la yanalu ahdiz zalimin. Itu ada makna dalam kurung, kalau dalam tafsir benar. Gagasanmu benar, tapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sehingga bisa dikonfirmasi lebih jelas makna ayat ini. Baik Ibrahim, anak cucumu aku jadikan pemimpin juga seperti engkau aku jadikan pemimpin. Tapi bagi hambamu yang zalim, bagi anak cucumu yang zalim, janjiku ini tidak berlaku bagi mereka. Clear sudah. Maka keturunan Ibrahim dari sayap kanan ada Nabi Ishak, Yakub sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Rasul. Dari sayap kiri Siti Hajar, lahir Ismail, di sini banyak Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Sehingga Nabiullah Ibrahim disebut bapak para nabi karena sukses melakukan kaderisasi untuk dakwah di muka. Nah, ini yang patut kita teladani, proses kaderisasi itu. Lah ujian apa para jamaah sekalian yang dikatakan di kalimat dan fa'atammahunna tadi? Pertama, Nabi Ibrahim itu, saya kemarin saya kebetulan mengajar di salah satu tempat itu, ya gayanya itu ringkasan tafsir Al-Quran di Pondok Maritim sampai ayat tentang Nabiullah Ibrahim, surat Al-An'am kira-kira sampai ayat 74. Ketika bercerita tentang
ayah Nabi Ibrahim yang membuat patung, ternyata Ibnu Katsir memberikan pandangan yang panjang sekali bahwa ayah Nabi Ibrahim itu bukan Azar namanya, tetapi Tarikh. Azar itu adalah pamannya. Coba dicek itu nanti di googling ya. Tapi ini memang masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Azar itu bapaknya Ibrahim, ada yang mengatakan bapak kandung Ibrahim itu Tarikh dan tidak kategori orang yang menyembah patung. Lalu saya berpikir, orang hebat seperti Nabi Ibrahim, masa keturunan orang yang membuat patung, kemudian patung itu disembah oleh publik saat itu. Sehingga saya baru membaca hari itu bahwa ada pandangan yang mengatakan Nabi Ibrahim itu ayahnya bukan Azar tapi Tarikh. Bisa jadi makna abi atau aba itu bisa juga makna mustarok, bisa bermakna ayah, bisa bermakna paman gitu ya. Karena ada yang mengatakan Azar itu pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, kembali ke sini para jamaah sekalian. Nabi Ibrahim itu pertama diuji oleh ancaman. Ketika dia menasihati Azar terus-menerus, jangan membuat patung, jangan membuat patung. Panjang nasihat. Jadi nasihatnya itu panjang Ibrahim kepada Azar ini, sampai Azar kemudian mengatakan, diam kamu. Kalau kamu tidak diam akan aku rajam kamu. Dan tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Ibrahim diusir. Apakah ini bukan ujian berat? Ujian berat. Kemudian ketika Ibrahim mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan kemusyrikan saat itu kan cerita yang turun-temurun yang kita paham bahwa Nabi Ibrahim itu memenggal kepala-kepala patung itu, disisakan satu yang paling besar. Singkat cerita, Ibrahim divonis hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup. Itu apakah ujian ringan? Ujian berat. Diusir, diancam, dirajam satu, dibakar hidup-hidup, yang nanti api itu jadi dingin kan. Yang ketiga ujiannya, ketika Ibrahim menikah diuji lagi oleh Allah. Apa ujiannya? Usia perkawinan 90 tahun lebih, Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan walaupun tiap malam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ini hikmahnya apa? Kalau doa kita hari ini kok tidak segera diijabah oleh Allah, kita harus sabar bahwa doa itu ditampung. Doa kita itu ditumpuk begini, seperti permohonan itu. Nanti akan diberikan oleh Allah ketika kita pantas waktu dan tempatnya dan kondisi psikologi kita. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat akan dilipat gandakan pahala doa kita yang belum diijabah di dunia. Makanya harus sabar. Kemudian akhirnya punya anak juga, namanya Ismail. Ini ada romantisme kisahnya itu. Ini Sarah ini kan belum punya keturunan, Hajar punya keturunan lebih dulu Ismail. Ini Ishak belum lahir. Maka ada masalah juga Pak, namanya istri pertama, istri kedua. Maka kemudian turun perintah agar Ibrahim memindah anak yang masih lahir bayi prodot itu dengan ibunya di satu tempat yang tandus. Semula tinggalnya di mana? Di Palestina. Maka Hajar dan Ismail yang masih bayi prodot itu harus pindah di tempat yang bernama Bakah. Tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada rumah, hanya dibekali satu kantong kurma, satu galon air. Kemudian ditinggal. Sehingga terkejut Siti Hajar ini, kemudian mengejar Ibrahim yang mulai meninggalkan dia, dan ditanya, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu
di tempat yang tandus seperti ini? Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh. Saya baca literatur, seorang sejarawan mengatakan bahwa kalau seandainya Nabi Ibrahim itu menoleh ke belakang, kemudian melihat wajah Ismail yang ditunggu 90 tahun itu, maka Ibrahim tidak sanggup melanjutkan perjalanannya kembali. Dia tetap menghadap ke depan. Baru pertanyaan yang kedua, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim baru menjawab, benar. Kemudian istri yang dididik dengan benar oleh suaminya itu menjawab dengan jawaban yang cukup mengejutkan. Kalau ini perintah dari Allah, maka aku bisa nyaman di tempat ini. Sami'na wa ata'na, kira-kira begitu. Ini sekali waktu istri-istri kita ini kita uji seperti inilah, Mas. Kita lepas di hutan sana, kita kasih 1 galon air, 1 dus Indomie, sama kompor portable, kita tinggal. Gimana jawabannya? Maka kemudian para jamaah sekalian, dari perilaku seorang istri dan anak inilah menjadi syariat yang permanen keberlangsungan syariatnya, yaitu ibadah haji, ibadah umroh. Baik, sudah. Kemudian Ibrahim kan kembali ke Palestina ini, dijenguk Pak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ibrahim mendapati Ismail sudah berusia 13 tahun. Allah tidak berhenti memberikan ujian, diberikan ujian yang amat sangat berat, yaitu harus dikorbankan. Penjelasannya nanti pada teladan yang keempat. Nah, sekarang kita bicara teladan yang ketiga, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah teladan pendidikan. Pendidikan itu kalau dibaca literaturnya banyak sekali. Literatur itu yang paling banyak, literatur pendidikan. Itu kalau disimpulkan mendidik anak itu ada 2. Dari buku yang saya baca, ada buku namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, bagaimana mendidik anak dalam perspektif Islam. 2 jilid tebal, dan ini menjadi pedoman pendidikan. Itu kalau disimpulkan menjadi 2 saja. Mendidik itu pertama mendoakan, yang kedua memberikan contoh. Itu ada pada diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu berdoa kan, Rabbi habli minas sholihin, doa. Diteladani oleh Nabi Zakaria juga doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ini redaksinya berbeda tapi maknanya sama sebetulnya. Ya Allah, berikan kepada kami seorang anak dari sisimu, dzurriyyatan thayyibatan, yang baik. Lah yang baik itu ya yang saleh itu. Yang saleh lah yang baik itu. Jadi siapa yang tekun berdoa untuk anaknya, maka 50% situ sudah tercapai. Doa itu menentukan. Dan Nabi Ibrahim sebelum punya anak sudah berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, al-qudwah atau contoh, uswah tadi. Nabi Ibrahim ada uswatun hasanah fi Ibrahim. Terutama ini untuk ayah, bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah enggak jenengan menyaksikan ada seorang anak perempuan begini? Ma, aku nanti kalau menikah, aku ingin laki-laki itu seperti ayah. Kalau ada anak perempuan seperti itu, berarti itu ayah yang the best. Kenapa? Itu enggak ujuk-ujuk anak ini menyaksikan bagaimana bapaknya memperlakukan ibunya. Misalnya, dia membantu ibunya sampai ikut mencuci misalnya, ikut bantu masak,
menyiapkan air. Anak ini menyaksikan betapa bapaknya bangun malam untuk menegakkan qiyamul lail. Anak ini menyaksikan betapa bapaknya punya etos kerja, bekerja keras demi mencukupi keluarganya, demi pendidikan anak-anak. Dan anak ini menyaksikan betapa ketika dia tidur, antara tidur dan tidak dikecup keningnya satu persatu oleh bapak. Ketika mau berangkat kerja, anak ini dicium satu persatu, sekolah diantar, dijemput. Apa yang menjadi keinginannya diberikan oleh ayahnya. Ayahnya menjadi profil yang the best. Itu kekuatan kutuah, itu kekuatan contoh. Dan Nabi mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal itu ya contoh yang baik itu lebih tajam, lebih punya bobot daripada omongan saja. Makanya orang itu memberi contoh itu lebih dulu sebelum memberikan nasihat. Walaupun kelanjutannya memang mendidik itu kalau di dalam bukunya Dr. Abdul Nasir Wan itu setelah contoh yang baik itu nasihat yang baik. Setelah nasihat yang baik itu ada pembiasaan yang baik, al-adatu namanya. Setelah nasihat yang baik, pembiasaan yang baik, al-mulahadatu namanya. Kontrol yang baik, pengawasan. Anak itu nggak diumbar, diawasi. Apa yang diawasi? Minimal ada 3. Siapa temannya? 1. Karena teman ini mempengaruhi. Lalu apa yang dibaca? Termasuk apa yang dibaca itu apa isinya, gadgetnya ini orang tua harus tahu. Yang ketiga apa? Kalau pergi kemana dipastikan. Dia pamit les ya dipastikan sekali waktu dicek betul apa tidak. Makanya saya sampai hari ini belum pernah mengizinkan anak saya itu tidur di rumah temannya. Jam berapapun saya jemput. Saya khawatir kalau sampai tidur. Kecuali kalau rombongan banyak anak. Misalnya anak saya sekarang perempuan yang terakhir hari ini di Lamongan, bakti sosial Idul Kurban. Anak saya yang kedua besok minta saya domba. Bi kalau ada domba aku bakti sosial. Di mana? Di Surabaya. Coba nanti saya carikan. Gitu. Nah, kalau perempuan itu beda, kontrolnya juga berbeda para jamaah sekalian. Makanya saya tadi nyimak ya dialog di podcast ya Ustadz Bahasa Lama di Jakarta. Di podcast itu dia karena 7 tahun di Madinah, dia mengatakan tingkat perceraian terendah di dunia itu di Saudi. Hampir tidak ada orang bercerai. Kenapa? Dia mengamati selama 7 tahun itu wanita di Saudi itu temannya ya wanita. Laki-laki di Saudi itu temannya laki-laki. Dan pendidikan itu dipisah, ada hijab. Sehingga kalau dia sudah waktunya menikah, laki-laki itu menyampaikan kepada orang tuanya, misalnya sudah siap menikah, maka bapak ibunya mencari 1, 2, 3 orang sampai 5, kemudian ditunjukkan fotonya, mana kira-kira yang kamu minati wahai anakku. Maka ketika anak itu menuding, saya kok lebih cocok yang ini, maka ada proses ta'aruf, ketemu, kemudian dan berikutnya. Sehingga sebetulnya kata kuncinya tingkat perceraian tertinggi termasuk di Indonesia ini yang tertinggi itu di Jawa Timur, yang tertinggi di 3 kabupaten, Sidoarjo, Probolinggo, dan Bangkalan kalau nggak salah, saya pernah baca. Kenapa tingkat perceraian itu tinggi? Karena pernikahan itu selalu diawali dengan pacaran. Begitu nikah wis mbelenger, ayah nggak menarik. Tapi kalau pacaran itu diawali setelah akad nikah, indah. Saya tidak pernah pacaran, bapak-bapak, dan saya
nikah itu gak kenal. Ya teman aktivis ngasih saya, wis ganti pokoknya. Yo awet sampai hari ini. Saya tanamkan pada anak-anak saya, wis gak usah pacaran. Kalau kamu senang langsung rapi, gitu aja. Anak saya pertama, kedua tidak pacaran, dijodohkan dua-duanya. Ya enak uripnya ya, nggak ada masalah. Makanya saya yakin sekali itu. Ini anak muda-muda ini jadi pacaran, langsung menikah saja. Ya anak sing gelem, ada anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai mana tadi? Baik, yang terakhir sekarang. Yang terakhir para jamaah sekalian, teladan pengorbanan itu yang kita laksanakan besok hari Jumat. Jadi ibadah yang dimaksud ibadah 10 hari yang lebih baik 10 hari bulan Dzulhijjah itu daripada bulan Ramadan. Itu kalau urutannya itu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ini kita meningkatkan produktivitas amal soleh, kemudian kita tutup pada tanggal 10-nya untuk melakukan Idul Kurban, menyembelih binatang kurban. Itu amalan 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada yang mengatakan lebih baik daripada bulan Ramadan itu sendiri. Makanya kita tutup hari Jumat besok ketika kita tidak korban seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu skenarionya sebagai ujian terakhir itu disebut dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 101 sampai 102. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berkaitan dengan kelahiran seorang anak Ismail yang halim. Ini juga bahasa Indonesia tidak mampu menangkap makna ini. Apa halim itu? Halim itu anak yang sabar, anak yang lembut moralitasnya, bersabar, berakhlak. Itu halim. Itu ada pada diri Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sampai pada usia yang sanggup berusaha 13 tahun, sanggup berusaha membantu bapaknya Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Lah usia ini Pak, Bu, mendidiknya itu ada teorinya. Sayyidina Ali di dalam bukunya yang cukup terkenal, Nahjul Balaghah namanya, itu kumpulan ucapan Sayyidina Ali, mendidik anak itu kalau usia 0 sampai 7 tahun, anak kita perlakukan seperti raja. Gak boleh dibentak, dicubit, dipukul, gak boleh raja itu. Usia 7 tahun sampai 13 tahun, maka jadikan dia mengenal hak dan batin. Ini boleh, ini tidak, karena sudah bisa berpikir. Usia 13 tahun sampai 21 tahun, maka perlakukan seperti teman. Sehingga anak usia 13 tahun sampai 21, kita boleh berdialog. Kamu pengen motor merek apa? Laptop yang kamu inginkan apa? Merek sepatu pengen apa? Dijak dialog, dialogis. Ojo semua top down dari orang tuanya. Wis jangan melok sampai kuliah, bapaknya yang menentukan. Saya sering mendampingi Pak seorang anak yang depresi. Bapaknya dokter, ibunya dokter, di Tulungagung rumahnya. Dia kalau ke Citra Harmoni baru sembuh ikut omnya. Kenapa? Dipaksa masuk ke dokter. Kalau kamu nggak masuk ke dokteran, kata akonnya anak, pikirannya nggak kuat masuk ke dokteran, diterima di pertanian, gak diakoni anak Pak, depresi. Orang tua penjahat ya ini.
Dia tidak tahu kapasitas anaknya dan amat sangat zalim orang tua seperti itu. Sekarang masih depresi. Kalau ke omnya baru sembuh, ada temannya, ada ngobrol. Jadi sering dicitra monis itu. Lah omnya teman saya gitu. Sampai aku senang. Ngobrolnya enak. Ayo ngopi bro. Tapi aku nunggoi terus ya gak nyambut gawe kalian gitu. Jadi sering nunggu saya gitu. Baik. Nah, kemudian ketika usia ini nanti lihat dialognya Ibrahim. Qala Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang," panggilan kasih sayang. "Ini arafil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi." Artinya aku, wahai anakku, menerima wahyu dari Allah melalui mimpi, dan itu 3 kali berturut-turut. Anni adbahuka, aku menyembelih kamu. Aku disuruh menyembelih kamu oleh Allah. Kenapa tak langsung disembelih? Usia 13 tahun. Fanzur madza tara. Kira-kira menurut pendapatmu gimana ini? Diajak dialog. Kira-kira nih anak kita, wahai anakku, gimana kalau kamu tak sembelih? Mungkin jawabannya lain aja, aku Pak sampai tak beleh di sini. Itu mungkin kalau hari ini. Maka karena Ibrahim sudah mendidik dengan benar Ismail ini, jawabannya juga luar biasa. Qala Ismail menjawab, "Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'maru." Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Clear. Maka ditentukan di mana penyembelihan itu dilaksanakan dan kapan. Clear sudah. Terjadilah ujian terberat bagi Ibrahim dan keluarganya. Anak yang ditunggu 90 tahun. Anak yang sejak kecil harus berpisah dengan bapaknya. Begitu bapaknya menjenguk yang kesekian kalinya, anak itu nampak anak yang luar biasa, harus dikorbankan. Kita bisa bayangkan. Kemudian ketika mau disembelih, Ibrahim pun tidak sanggup menyaksikan bagaimana dia menggorok anak kandungnya sendiri. Lihat anak yang halim ini, bapak-bapak. Wahai ayahku, tutuplah matamu dengan kain. Ditutup matanya dengan kain. Dituntunlah pisau itu ke leher Ismail. Ismail yang menuntun. Wahai ayahku, sudah lakukan perintah Allah pada diriku. Disembelih. Kemudian diganti domba kibas putih yang gemuk, yang bersih. Turun Pak ayat dari langit untuk mewisuda Ibrahim bahwa ujiannya tuntas. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu tadi. Itu turun ketika Ibrahim menyelesaikan ujian terberatnya, yaitu menyembelih anak kandungnya, kemudian diganti dengan domba. Clear, selesai. Ibrahim kemudian tinggal melanjutkan meninggikan Ka'bah seterusnya, dan peristiwa inilah yang kemudian menjadi syariat yang permanen. Syariatnya Ibrahim berlaku universal sampai hari ini. Lah kita dikasih spes yang ringan, tidak mengorbankan anak kita seperti Ibrahim, tapi mengorbankan seharga domba. Ngono nek gak korban lho, kenemenan. Wis gak dikongkon beli anake, beli domba atau beli sapi, mestinya kita mensyukuri betapa kita tidak diuji terlalu berat oleh Allah, dan bentuk rasa syukur itu adalah kita menyembelih hewan kurban. Jangan sampai korban perasaan. Insya Allah kalau di sini tidak banyak, nggak ada yang korban perasaan. Di kampung saya yang korban perasaan lebih banyak daripada yang korban.
Makanya saya kan setiap Idul Adha dari sini dapat daging, saya bagi ke kampung saya. Untuk besok jangan lupa ya, dosa sama nek lupa data nama saya ini. Takmirnya ini. Baik. Dan kalau bisa dikasih satu, ada anak mahasiswa yang mau bakti sosial. Nah, kalau ada yang hidup monggo saya ditelepon biar ditampil anaknya sendiri ke sini untuk bakti sosial di daerah yang tidak banyak korban katanya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Persoalannya sekarang para jamaah sekalian sebagai penutup, bagaimana kita memproduksi Ismail abad ini? Atau begini pertanyaannya, apakah anak kita itu bisa menjadi Ismail abad ini? Orang yang halim, orang yang sabar melaksanakan perintah Allah, tapi orang yang punya emotional quotient, lembut, moralitasnya bagus. Itu yang ditunggu untuk abad ini. Ada Ismail abad ini yang nanti membantu Ibrahim bapaknya mewarisi on the track pada perjuangan bapaknya, dan itu yang kita tunggu hari ini. Supaya dakwah Islam ini ada kontinuitas, ada estafet yang melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.